Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta salah satu dari kalian untuk berdoa, pimpin doa. Yuk, siapa yang memimpin doa? Silahkan, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus yang berkasih untuk Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran matematika kami lagi. Tuhan, berkatilah pelajaran ini dari awal sampai pergantian pelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang enggak masuk? Sudah siap ikut pelajaran? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ya, kemarin Pak Kris sudah cek tes asesmen awal kalian, ya, dan Pak Kris cek sebagian besar semuanya bisa download aplikasi untuk mengukur suhu. Juga sudah bisa membedakan mana yang lebih dingin dan mana yang lebih panas dari keterangan itu. Nah, sekarang berarti Pak Kris akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum pembelajaran yuk kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking ya. Yang kita nanti ice breakingnya Samson and Delila. Sudah tahu ya? Kalau Samson berarti yang sebelah kanan grup genap, yang sebelah kiri grup ganjil. Siap? Absen genap dan absen ganjil sudah tahu? Oke, sekarang kalian boleh bentar. Yuk, siap ya. Yang genap sebelah kanannya Pak Kris, yang ganjil sebelah kirinya Pak Kris. Sudah? Siap? Oke, kalau sudah siap, diskusikan mau Samson atau Delila atau singa, ya. Oke, waktu habis. Yuk, semuanya berbaris. Siap ya? Selisihnya dua maka dia pemenangnya. Oke? Siap ya? Siap. Hitungan ketiga kalian boleh mengeluarkan jurus. Loh, kamu ikut mana? Kamu absennya ganjil atau genap? Join. Absenmu ganjil atau genap? Genap ya? Ikut sini Join. Join ikut sini. Yuk, ikut sini. Kamu nanti tahu minta tahu dulu nanti keluarin apa. Yuk Join, yuk. Join dikasih tahu. Sudah? Siap ya? Oke. Siap ya? Hitungan ketiga kalian mengeluarkan jurus masing-masing setiap kelompok. 1, 2, 3. Nah, berarti ini kalah ya. Samson melawan singa, menang Samsonnya. 1, ini 0. Ronde kedua, silahkan diskusi lagi, yuk. Kalau grup ganjil sudah menang lagi berarti genap yang kalah, ya. Ayo, ndak boleh mengintip grup lain. Oke, waktu habis, silakan. Waktu habis, silakan. Yuk, siap ya, menghadap ke kaca. Grup ganjil menghadap kaca, grup genap menghadap ke dinding. Hitungan ketiga, ngeluarin jurus. Siap ya? 1, 2, 3. Sama. Satu kali lagi, silakan berdiskusi lagi. Yuk, jangan sama lagi. Kalau sama berarti seri ya. Apa? Saya tak ngecek dulu. Pak, yuk. Siap ya? Oke, waktu diskusi habis. Silakan menghadap ke tembok. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, karena sudah seri 2 kali dan grup ganjil memenangkan 1 kali, berarti grup ganjil pemenangnya. Yo, tepuk tangan. Silakan duduk ke tempat kalian masing-masing.
Nah, pembelajaran kita kali ini ya, nanti kita akan belajar berkaitan dengan suhu udara. Tahukah kalian bahwa iklim itu sangat berpengaruh? Gimana itu? Ada apa? Ya, wis. Iklim sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Contohnya sekarang ini. Ini kan kita masuk ke musim apa? Musim apa? Kemarau, tetapi turun hujan. Nah, itu salah satu contoh anomali. Ya, anomali perubahan iklim, ya kan? Harusnya musim kemarau, harusnya itu kita panas, ya kan? Nggak turun hujan, tapi ternyata semalam turun hujan deras. Gitu ya. Nah, semalam nggak hujan tempatmu? Enggak? Pagi? Hujan ya? Pagi hujan. Nah, ada yang hujannya cuman pagi. Ada hujannya yang semalam hujan, pagi juga hujan, ya kan? Itu karena perubahan iklim. Ya, nanti kita akan belajar banyak. Apa hubungannya antara perubahan iklim dengan matematika? Siapa yang tahu? Apa? Suhunya apa? Ngitungnya piye? Pakai termometer, betul. Jadi matematika itu sebagai alat. Ya, kalau tidak ada matematika caranya ngukur suhu piye? Ya kan? Nggak bisa, ya kan? Yuk kita akan belajar itu ya. Nah sekarang Pak Kres sudah menyiapkan. Jadi hari ini, nih temanya ini. Apa itu temanya? Maksudnya apa? Yuk. Siapa? Ayo angkat tangan. Apa? Membandingkan suhu di dunia. Terus? Perubahan iklim itu ya. Nah, apalagi? Coba. Menyadari apa perubahan iklim ini, sadar terus piye? Ayo. Nah, terus bagaimana kalau sudah sadar? Apa peran kita? Kita harus mencoba untuk mengurangi apa tuh perubahan iklimnya. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya Apa? mau ke Alfa gitu kan cuma deket gitu, kita jalan kaki aja. Nah, ini salah satu contoh nih, betul nih. Ini kan kalau misalkan ya kita mau belanja ke Alfamart atau Indomart, kalau deket ya kita jalan kaki aja, tidak perlu naik motor atau pakai sepeda aja. Ya, itu betul salah satu contoh, ya kan? Yuk kita akan lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tuh itu? Tolong dong dibacain satu. Siapa yang mau membacakan tujuan? Yuk, apa? Heeh. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dalam kurung perubahan Terus? yang melibatkan konsep membandingkan bilangan. Iya. Jadi masalah sehari-hari kita, iklim itu termasuk masalah sehari-hari enggak? Kamu merasakan enggak perubahan iklim? Ya kan? Itu sebenarnya adalah permasalahan kita. Ya kan? Gimana sih kita mengukur suhu yang benar? Gimana sih kita memanfaatkan HP kita untuk mengukur suhu udara yang ada di sekitarmu? Itu ya. Kemudian melibatkan konsep bilangan. Nanti kalian akan bekerja dengan bilangan-bilangan. Kalau sudah ada, oh ini sekian, berarti nanti kalian bisa mengetahui perbedaannya. Nah, ini ada video dari BMKG. Kamu bisa melihat, ini tadi tes awal sudah, ice breaking sudah. Nah ini, yuk pahami. Kita akan lihat videonya ini ya. Kita lihat. Hari ini kita bakal mencoba steaming tube. Oh, bentar ya. Iklan. Oke. Yuk ketahui pentingnya perubahan iklim. Halo teman Yoce, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depan nanti? Sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Setidaknya saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, banjir besar di Jakarta, menghilangnya tambak banyak di Tuban, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok.
Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas, seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca, dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas-gas ini ternyata berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas-gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepaskan ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, pastinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut, pertama, permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan gletser di daerah kutub meleleh sehingga permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil tenggelam. Kedua, laut lebih panas dan asam. Ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kepunahan makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam punah. Di darat, pertama, cuaca ekstrem dan bencana alam. Ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Kedua, gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Ketiga, banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk pembawa virus lebih mudah berkembang biak. Keempat, masa panas bergeser. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen atau munculnya wabah dan hama tanaman baru. Akibatnya, jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Bahan pangan jadi lebih sedikit dan mahal harganya. Dan yang kelima, masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Seremnya dampak dari perubahan iklim ini. Jadi kalau udah tahu apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, yuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, utamakan jalan kaki jika mungkin atau naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi.
menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah, serta menanam tanaman di halaman rumah atau sekolah. Kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bahayanya perubahan iklim. Makin banyak yang tahu dan menerapkan kebiasaan hidup ramah lingkungan, tentu dampaknya bisa makin terasa. Ingat, kalau anak sekaranglah yang akan sangat merasakan dampaknya ketika mereka dewasa nanti. Greta Thunberg, seorang aktivis asal Swedia, memulai kampanye perubahan iklim sejak usia 15 tahun. Sekarang, di usianya yang ke-17, ia telah menjadi inspirasi jutaan orang yang ingin melihat adanya tindakan pencegahan. Dan yang ketiga, telah topik ini lebih dalam. Siapa tahu, Anda berelemen kece yang nantinya bisa menjadi ilmuwan atau politikus yang dapat membantu memecahkan masalah perubahan iklim ini. Keren kan kalau beneran terjadi? Salah satu cara belajar lebih lanjut bisa kok dimulai dengan latihan soal di dikejarcita.id. Oke. Yuk belajar bareng. Nah, itu ya. Itu video tentang perubahan iklim ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah melihat videonya ya. Sudah melihat videonya, ternyata perubahan iklim itu nyata ya kan. Pengaruhnya banyak sekali kan. Mulai dari apa tadi? Mulai dari apa? Banjir. Terus apa? Kok punah kenapa? Tidak bisa beradaptasi dengan suhu. Betul, tidak bisa beradaptasi. Apalagi? Wabah penyakit. Ya kan? Terus apa lagi? Nah, kesehatan, masalah kesehatan, gagal panen. Ya kan? Nah, kalau kamu besok hidup 30, 40, 50 tahun yang lagi akan terkena imbasnya. Betul enggak? Ya enggak, kalau dibiarkan, enggak ada penanganan lebih lanjut, itu akan terkena imbasnya. Nah, suhu bumi itu semakin tahun semakin bagaimana? Semakin dingin? Semakin tinggi dan panas. Ya kan? Kalau kira-kira kalau semakin panas kamu nyaman enggak hidupnya? Enggak, selalu pakai apa ini? AC. Padahal AC itu pakai tenaga listrik, ya kan? Pakai sumber daya. Bayangkan kalau enggak tanpa AC, pasti kamu akan kepanasan, enggak nyaman belajarnya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada contoh nih. Silakan dibaca dulu nih. Untuk laptop di close dulu ya. Nanti kita pakainya nanti. Sekarang pada tahun 2000 suhu rata-rata global meningkat sebesar 2 derajat. Sementara tahun 2020 meningkat sebesar 5 derajat. Bilangan manakah yang lebih besar? Dan apa artinya bagi perubahan iklim? Artinya apa? Yang paling besar yang mana? Ini dulu yang jawab. Siapa? Jocelyn. Jessie, yuk. Gimana Jess menurutmu Jess? Menurut saya perubahannya itu lebih besar di bagian di tahun 2020 hanya sebesar 5 derajat. Dan perubahannya tuh banyak banget ya untuk perubahan iklim, dari es kutub yang makin lama makin mencair menyebabkan tsunami, mengganggu benda-benda di sekitarnya. Nah, ini Jessie ini, Pak, menurut saya gitu kan, tadi Jessie bilang gitu. Lebih besar yang 5 derajat, Pak. Pengaruhnya apa? Ini Jessie sampai berpikir, ini gambarnya apa ini? Gunung es. Gunung es mencair. Terus kalau mencair kenapa? Bisa mengakibatkan tsunami, banjir gitu kan. Udara semakin bertambah panas. Ya, betul. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ada enggak? Ada? Enggak ada? Setuju dengan pendapatnya Jessie? Setuju, ya. Hari ini kalian akan bekerja secara kelompok, ya. Kemarin kalian sudah mendownload aplikasi pengatur suhu di handphone kalian. Nanti kalian bisa lihat. Sekarang kalian bisa lihat materinya di LMS, di Smart Learning. Yuk, semuanya lihat. Nah, ini. Kamu bisa lihat, Pak Kris sudah upload materinya itu di bagian materi, ya, di sini. Tak tunjukkan. Di bagian materi KBM. Sudah tahu semua belum materinya, bisa dibuka belum? Ini di sini. Nah,
Di bagian nih LKBD membandingkan bilangan. Nanti kalian akan kerja kelompok. Di sini, nah ini. Kamu bisa download lembar kerjanya seperti itu, ya. Kalian nanti bekerja secara kelompok membandingkan, kamu cari tempatnya bebas, mau di dalam kelas boleh, mau di lapangan boleh, mau di kantin boleh. Yang penting kamu bisa ngukur suhunya. Dan ada perbedaan, ya. Yang penting itu. Nanti kamu tulis nih, misalkan nama tempatnya apa? Ada 3 ya yang harus kamu kunjungi ya. Tempatnya apa? Suhunya berapa? Terus kamu jawab pertanyaan yang ada di sini. Diskusikan dengan kelompokmu. Waktu ngukur suhu 20 menit aja, ya. Nanti diskusinya berapa menit? Ngisi ininya berapa menit? 10 cukup? 15 ya. Tak kasih waktu 15 menit, berarti nanti diskusi kelompok kita selesai ngukur suhu dulu. Pukul 11 lebih 10 menit ya, 11 lebih 10 menit kamu masuk lagi ke sini. Diskusikan. Pukul 11 lebih 25 menit juga diskusikan. Nanti kita presentasi ya. Kemudian yang dinilai apa, ya kan? Nih Pak Kris tunjukkan rubriknya. Nanti ada penilaiannya juga. Nih, kelihatan nggak ini? Nih. Semoga kelihatan ya. Yang nomor 1, partisipasi siswa. Siswa aktif terlibat dalam diskusi kelompok dan kegiatan pengukuran suhu. Nanti skornya berapa? Kalau pasif ya 1, kalau kurang aktif ya 2, cukup aktif 3, sangat aktif 4. Pengennya dapat poin berapa? 4, ya kan? Berarti kamu harus sangat aktif nih. Dapat poin 4. Lagi, nih, penggunaan alat aplikasi. Tadi kamu kan sudah download kan? Bisa menggunakan itu kan? Siswa mampu menggunakan termometer atau aplikasi suhu dengan benar. Kalau 4 berarti mandiri dan tepat. Ya, bisa pas, tepat. Itu nanti dapat skor 4. Terus, data diisi lengkap. Kalau lengkap dan tepat, skornya 4 juga. Ya, ada 6 poin. Ini bisa kamu lihat di bagian materi tadi. Ya, rubrik ini bisa kamu lihat di bagian materi. Jadi kamu itu kerja kelompok, tahu poin-poin yang nanti akan kamu capai. Gitu ya. Nanti salah satu kelompok presentasi di sini. Ada pertanyaan? Berarti langkah pertama adalah kalian cari tempatnya, ditulis tempatnya apa saja, diukur suhu nih. Dah? Mudeng? Kemarin kan sudah dibagi kelompok kan? Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk bisa cari tempat diukur suhunya. Waktunya 20 menit ya. Oke, silahkan 20 menit mulai dari sekarang. Ayo, silahkan berkelompok. Boleh di sini, boleh di luar. Pokoknya 20 menit nanti kembali lagi ke sini ya. Ya kalau kayak gini gimana Pak? Mana? Nah ini kan berarti di dalam ini, di luar ini, gitu. Sana cari tempat lagi. Ya 20 menit, jangan sampai terlewatkan 20 menitnya. Boleh berada di sini, boleh berada di luar. Yuk, cari 3 tempat, bebas tempatnya. Terus kalau pengen beda di refresh ya. Ayo cepet yuk, 20 menit segera ambil keputusan. Boleh. Boleh di luar. Waktunya diperhitungkan ya, jangan sampai lebih ya. Kalau kurang boleh. Kurang dari 20 menit udah jadi boleh. Nah silahkan didiskusikan. Tidak apa-apa, didiskusikan yang mau diambil yang mana. Gitu. Kalau beda nanti mau disebutkan kita beda-beda juga boleh, ya. Yuk 20 menit loh ya, 20 menit segera. Terus di refresh, kalau kamu ganti tempat di refresh supaya ukurannya berubah, ya.
bapak aku temperatur nggak iso. Pakai kelompokmu yang bisa. Kelompokmu kan ada kan? Pakai kelompokmu aja. Milik kelompokmu. Segera ya, segera yuk, segera. Lagi kan? Sama Pak. Diri kelompok tapi
Mejanya langsung ditata ya buat kerja kelompok. Dah, yuk. Yuk. Mejanya langsung ditata kalau sudah. Kamu bisa ngisi. JC, kamu kelompok 4 ya. Kelompok 4 di sana nanti, ya. Nah, ini ojo empet-empetan di sini toh. Ini agak ke sana. Biar tidak empet-empetan. Tulis. Jangan terlalu mepet kelompok, nak. Ini kelompok 3, kamu agak ke sini sedikit, sini dikit. Sini dikit, sini. Nah, biar ada empet-empetan kelompoknya. Ini kelompok berapa? 4 sini, pojok sini. Agak pojok ke sini. Yang digeser meja ini aja. Nih, sama ini. Nih, gitu, nak. Ya. Jesse gabung kelompok 4 ya. Ambil dibantu geser meja ya. Dituliskan ya di situ, terus didiskusikan. Kamu boleh pakai Canva, boleh pakai buku juga boleh. Ya, presentasinya nanti. Sudah kembali semua ya kelompoknya ya. Boleh pakai Canva, boleh pakai buku tulis atau kertas karton juga boleh ya. Senyaman kalian presentasinya. Kalian nyamannya pakai apa? Bebas. Diisi. Ada pertanyaannya ini kan? Sudah. Boleh pakai buku tulis, boleh pakai Canva. Tujuannya nanti supaya kamu bisa presentasi dengan baik. Nanti kan dipresentasikan hasilnya kelompokmu itu.
ya kan? Loh, kelompokmu ini yang lain kemana? Kelompok 3. Kelompok 3 nggak keliling-keliling. Ayo, kelompok 3 tetap di kelompoknya masing-masing. Oh ya wes, ya. Oke. Waktu diskusi 10 menit ya. 10 menit diskusi, nanti setelah itu kita presentasi ya. Satu kelompok aja kita pilih. Ya, hah? Judulnya tadi perbandingan suhu. Sepuluh menit ya. Ini, Sudah bisa. Ini mau pakai kertas? Ya, boleh. Nggak harus pakai gadget. Aku tadi pas di luar tuh tadi cuma 1-2 kertas itu ternyata mbak. Nggak apa-apa. Satu anak, satu kelompok, satu kertas saja, nggak apa-apa. Salah satu nanti presentasi, gitu ya. Ini pakai kertas jadinya. Ya wes, nggak apa-apa. Bagaimana tuh apa? Bagaimana? Salah ketik itu. Maksudnya gimana? Gimana? Nek suhunya tinggi itu caranya memanfaatkan suhu yang ketinggi itu gimana? Nah, kamu cari ide gimana sih caranya memanfaatkan kalau misalkan udaranya panas. Memanfaatkan udara yang panas itu gimana? Misalkan nih bisa pakai energi tenaga surya, misalkan itu. Kan ide nggak apa-apa, ya kan? Aku isanya manja bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris Canva kayak gimana, Pak? Ya ketik aja Canva. Ya maksudnya Canva-nya tuh kayak dibuatnya. Ya kayak gitu, tinggal kamu isi pertanyaannya itu tadi kan. Bisanya Inggris, Pak ya. We can use. Ini Paknya Inggris. Ya nggak apa-apa. Kita waktunya 10 menit loh ya, jadi jangan sia-siakan waktunya karena setelah ini kita akan diskusi, ya. Aduh, random aja. Yang punya mulai. Sekarangnya bagi dulu dong waktunya. Enggak usah dia singlenya siapa aja. Yuk, waktunya jangan sampai lebih, ya. Segera diskusikan pertanyaan-pertanyaan nomor 3, 4, 5, 6 itu diskusikan. Yuk, waktunya diperhitungkan, jangan sampai kurang.
Aku petikin enggak? Sudah didiskusikan. Kalau suhunya tertinggi, diskusinya gimana? Dengan suhu tertinggi, apa itu? Gudang olahraga. Ngasal deh Pak, di ruangan 23 Pak. Ya itu kamu harus refresh dulu. Dia perlu penyesuaian tuh. Perlu penyesuaian. Di dalam ruangan ya 23 bener toh. Kamu pakai AC kok. 23 itu bukan panas ya Pak? Enggak lah. Enggak. Dingin kan naik minus. Lah ini panas atau dingin? Dingin. Lah iya. Tapi enggak minus. Kenapa enggak minus? Karena suhunya kalau minus kamu jadi es batu. Iya kan? Kamu sendiri. Ya didiskusikan. Ayo cepet, kamu nanti kesuwen milih template-nya. Waktunya loh. Sudah semua ini sudah semua. Sudah. Yuk, presentasi ya, perwakilan ya. Ini ada 5 deh. Berarti satu-satu. Ya boleh satu-satu bagi tugas. Tuh kan. Soalnya tapi ini kayak Membandingkan suhu judulnya. Untuk judulnya dikasih judul membandingkan suhu ya. ini boleh nggak sih kayak gini atau ini kayak anjing tangan Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalian pakai Canva ya ini ya, kelompok 1 ya. Sudah. sabar. Ya. Kelompok 2 pakai tulisan biasa. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 pakai tulisan biasa. Enggak apa-apa. Ini Jessie kemana? Yang kelompokmu terakhir tadi siapa? 4 dua. Itu siapa? Alicia. Alicia. Lah ya kemana? Ke toilet. Ya. Gimana? Pakai tulisan ya. Paling enak karena dingin. Tapi nomor 6 apa, Boy? Ini sudah semua. Ada bantal di sini.
Itu ndak usah terlalu dipikirkan. Kamu pikirkannya kontennya, jangan ininya. Hah? Lah ya sudah, ini ndak usah dipikirkan itu. Dekorasinya nggak usah dipikirkan. Yang penting kontennya itu apa. Kan dekorasinya sudah ada di situ kan. Lah ya wes ndak usah dirubah-rubah. Kamu nih ngubah-ngubah dekorasinya waktunya habis nanti ngubah dekorasi itu. Nomor 3 siapa? Tuh. Siapa? Nomor 3 siapa? Yang mau? Ayo jangan lompat-lompat aja lah. Ayo dijawab toh. Tidak tahu nomor 3 itu kayaknya apa toh? Diskusi dalam kelompokmu bagaimana memanfaatkan tempat dengan suhu tertinggi tersebut. Pengukuran suhu gimana? Mengukur suhu terserah kelompokmu tadi diskusikan. Diskusikan. Apa lagi? Sorry. Kegedean. Kelompokmu sudah? Itu sudah? Sampai 6, 7 sudah dijawab? Oke. Perwakilan aja ya. Perwakilan yuk kelompok 4. Gini, kelompok 4 silahkan kamu maju perwakilan. Nggak usah pakai Canva, nggak apa-apa. Membacakan itu aja. Ya? Wes? Siap? Ya wes, yuk maju yuk. Hah? Nggak apa-apa. Bagi tugas, misalkan nanti baca yang nomor 1. Oh itu belum selesai. Yang baca Joshua. Nggak baca, yang keras ya nanti ya bacanya ya. Oke, dah. Oh jawabannya belum. Ayo didiskusikan jawabannya. Lalu soalnya waktunya. Kenapa? Sudah itu nomor berapa? Aroma bukan aurora. Bau untuk sapi. Banyak. Ya serius lah. Terus yang soal 3. Mana? Memanfaatkan tuh gimana? Ya menurut kelompokmu caranya memanfaatkan gimana? Diskusikan. Nah misal untuk tenaga surya, listrik tenaga surya, misalkan itu. Untuk yang panas, untuk yang dingin gimana? Gitu ya. Ganti sini kan. Nah kamu maju apa adanya dulu, yang ada di situ kamu jawab. Sing ndak ada jawabannya ndak usah disampaikan dulu ya. Ya wes sana yuk. Yuk yang penting semua kelompok 4 maju semua yuk. Yuk. Ndak apa-apa maju semua. Yuk. Dengarkan. Ini ada dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 semuanya tolong di stop dulu kerjanya. Kita akan lihat presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 ini ada beberapa yang sudah dijawab ya. Semuanya lihat kelompok 4. Ini kelompok 4 pakai buku
pakai kertas. Jadi nggak pakai Canva. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, ya. Yuk silahkan kelompok 4 presentasi dulu. Ada opening closingnya nggak Pak? Ada, boleh. Perkenalan dulu. Yuk silahkan. Di stop dulu. Yang dengarkan, yang berbicara hanya kelompoknya ya, kelompok yang presentasi. Yang lain mendengarkan. Yuk. Dari kelompok akan membacakan jawaban diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Evan. Nama saya Isma. Nama saya Rita. Oke, silahkan. Pertama, Karin Trisanutra. Kantin ya, suhunya Suhu dalam 24,8 derajat Celcius. Oke, dalam derajat Celcius. Gedung lama SMA. Hmm. Suhu dalamnya 25,2 derajat Celcius. Terus. Ketiga, gudang OR. Suhu dalam 26,4 derajat Celcius. Oke. Terus pertanyaan ketiga, Yang dijawab aja di situ, yang ada di situ. tempatkan Yang ada jawabannya aja. Coba digantikan. tempat gudang OR di mana daripada tempat Gimana itu? Ya dibacakan dulu aja, enggak apa-apa, dibacakan dulu. tempat gudang OR di mana daripada tempat Karin Trisanutra. Terus. Tempat Karin Trisanutra terdiri daripada gudang OR. Terus. Tempat mana menurut kelompokmu paling nyaman? Berikan alasan. Yang paling nyaman yang mana menurutmu? Kantin adalah tempat paling nyaman karena ada aroma makanan yang enak. Nah, kalau kaitannya dengan suhu bagaimana? Kalau kaitannya dengan suhu? Dengarkan, yuk kita diskusikan ya. Ini kalau menurut kelompok 4, kantin itu yang paling nyaman. Kaitannya kenapa? Kaitannya kelompok 4 tadi kenapa? Soalnya kantin itu paling dingin. Paling dingin suhunya. Di datamu itu tadi yang paling dingin yang mana? Kantin ya. Kalau kaitannya dengan suhu berarti kantin yang paling dingin. Kenapa kok kamu senang tempat yang dingin, kenapa? Nah itu pertanyaan. Nyaman ya? Oke, cukup untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengarkan, yuk semuanya duduk dulu. Ini saya hanya pilih salah satu, ya. Terus dengarkan, bagi kelompok yang belum selesai, dengarkan dulu. Bagi kelompok yang belum selesai, presentasinya bisa dilanjutkan besok kalau ada pertemuan matematika, ya. Nah, sekarang Pak Kres sudah upload tes sumatif di Smart Learning. Kamu buka Smart Learningmu, ada tes sumatif di situ, dijawab, boleh secara kelompok. Ya, silakan kamu diskusikan. Waktunya sampai 11.40. Yuk, semuanya dibuka dulu tes sumatif. Nah, pertanyaan reflektif itu ya nanti juga kamu jawab, sama waktunya. Jadi ada 2. Kamu harus jawab tes sumatif dulu, setelah itu tes pertanyaan reflektif. Silakan. Yuk. Hah? Di refresh dulu, sudah Pak Kres publish tuh, ya. Nah itu, pertanyaan reflektif sama asesmen sumatif. Nah itu dijawab, ya. Ada 2.
pertanyaan reflektif dan tes sumatif. Kamu jawab ya. Ya itu betul itu. Ah itu. Lanjut ngerjain ini ya Pak. Gimana Pak? Lanjutkan pengerjaan toh. Ya aku mau ngerjain dulu yang atas. Ya boleh. Kerjain dulu, enggak apa-apa. Tapi ini yang hilang loh Pak. Enggak. Ya ini dikerjain dulu. Selesaikan dulu ya. Kelompok 3 duduknya yang bener toh, yang satu di sana toh. Yuk, waktumu terbatas loh ya. Kalau kamu nggak bisa kerja secara efisien, nggak akan selesai itu, ya. Yuk. Kerjakan secara kelompok boleh. Kan ada yang lebih dari itu kan? Ini bisa kamu klik nih. Bisa kan? Nah. Ayo kelompok 4 serius ngerjainnya ya. Nanti waktumu nggak habis loh. Itu sampai 11.40 loh nak. Sampai 11.40 ya. Pemanasan global adalah baca dulu Mbak. Kurang 5 menit, yuk. Ayo kurang 5 menit. Gimana ini? Ini 2020. Ya, yang menurutmu aja, yang menurutmu sesuai dengan kamu gimana? Ini pukul berapa? 11.35, berarti kurang 5 menit ya. Kalau sudah segera disubmit. Kalau sudah segera disubmit ya. Pertanyaan reflektif jangan lupa dijawab juga ya. Pertanyaan reflektif.
Berarti kebiasaan untuk memilih tempat yang pentingnya aku cuma milih 3 dari 5. Sesuai dengan pemahamanmu ya, disesuaikan dengan pemahamanmu. Pertanyaan reflektif sudah. Terus pertanyaan asesmen juga sudah ya. Oke. Ada 2 ya, ada 2 itu, pertanyaan reflektif sama pertanyaan asesmen. Ada 2 loh nak, ada 2 ya. Bagaimana kamu Kurang senang. Kurang senang. kalian terhadap teman kalian nanti pelajaran Ya. dia aktif dalam diskusi enggak juga sih aku agak bingung yang bikin ini Kak. Soalnya ini kan ini kayak aku tuh bingung ini emang benar tapi ini kan berarti Ya kan boleh lebih dari 2. Boleh lebih dari 1. soalnya kayak kan kalau suhu udara di Sahara siap 10 tahun naik 2 Celsius derajat lebih panas dah. Tapi kan nggak selalu 10. Nah, enggak apa-apa. Kalau kamu ragu, enggak usah dipilih. Menurut kamu aja, yang menurut kamu. Gitu, nak. Nggak selalu. Enggak. Ayo, menurut kamu gimana? Gitu. Aku mikirnya tuh kan kalau setiap 10 tahun kan nggak mungkin ya maksudnya mungkin tapi nggak selalu sama terus. Nah, gimana menurut kamu? Ada 2 toh? Yang 1 sudah jawab belum? Reflektif. Udah. Udah, ya wes itu segera dijawab ya. Tapi kalau nggak 100 gimana? Loh ya enggak apa-apa toh. Yang penting pemahamanmu. Maunya aku paham ini emang udah betul ini sama ini cocok tapi kan kayak aku dari kalau di pikiranku tuh kayak kan nggak setiap 10 tahun Ini dibikin rata-rata. Itu dibikin rata-rata 2 derajat gitu aja. Rata-ratanya 2 derajat. ya, pemikiranku kalau itu masih gitu jadi kalau Dibikin rata-rata aja. setiap kan kayak kan nggak selalu Ya, dibikin rata-rata ya. Oke, sudah submit semua? Udah ya. Oke, sekarang dengarkan. Sudah submit? Kalau sudah submit sekarang dengarkan kesimpulan. Kesimpulan, hari ini apa yang kalian pelajari? Angkat tangan. Apa? kita belajar untuk mengukur suhu yang ada di setiap ruangan atau tempat yang Oke, mengukur suhu, belajar mengukur suhu untuk setiap tempat yang berbeda. Oke, apa lagi? kita bisa menyesuaikan suhu dalam beberapa saya kayak olahraga gitu. Oke, bisa menyesuaikan tempat berdasarkan suhunya. Oke, betul. Apa lagi? Satu lagi, apa yang sudah